Pernah nggak sih lo ngerasa kayak invisible gitu? Maksud gue, lo lagi ngomongin something important, dianggurin aja. Apalagi kalau lo intern, udah excited mau sharing ideas, senior lo malah asik sendiri. Bikin down banget kan ya? Kayak lo lagi ngomong sama tembok. Nah, situasi kayak gini nih yang bikin kita sadar betapa pentingnya active listening. Active listening itu bukan cuma dengerin doang, tapi benar-benar nyimak dan paham perspektif orang lain. Tahu nggak sih, riset dari Harvard Business Review tahun 2022 ngebuktiin kalau active listening bisa ningkatin tim performance sampai 30%. Keren banget kan ya? Jadi kalau lo mau jadi team player yang solid, active listening wajib buat lo kuasain. Tapi nggak cuma di dunia kerja aja, active listening juga penting banget buat kehidupan sosial lo. Dengan active listening, lo bisa bangun relasi yang lebih kuat, hindarin miskomunikasi, dan juga dapetin insight yang berharga. Nggak cuma ningkatin karir, tapi juga kehidupan pribadi lo. Nah, penasaran nggak sih gimana caranya? Kita bakal bahas tuntas teknik-teknik active listening yang powerful. Sini. Pertama-tama, kita lihat dulu nih bedanya pendengar yang buruk sama pendengar yang baik. Kalau lo tipe yang suka main HP pas lagi diajak ngobrol, atau suka motong pembicaraan orang, wah, buruan ubah kebiasaan itu. Pendengar yang baik itu fokus, kontak matanya yang baik, dan menghargai pembicara. Nah, gimana sih caranya jadi active listener yang pro? Nih, gua kasih beberapa tips-tipsnya ya. Pertama, lo bisa fokus 100%. Simpan HP lo guys. Fokus sama pembicara dan tunjukkan ketertarikan lo. Jadi, contohnya nih ya, lo bayangin lo lagi dengerin presentasi tentang project baru. Daripada bengong atau main HP, coba catat poin-poin penting dan tanya kalau ada yang kurang jelas. Riset dari Pam A. Muller dan juga Daniel M. Oppenheimer di University of California, Los Angeles tahun 2014 itu nunjukin bahwa mencatat dengan tangan itu bisa meningkatkan daya ingat dan pemahaman lo karena melibatkan proses kognitif yang lebih aktif. Yang kedua, tunjukin empati. Coba pahami perspektif mereka, bukan cuma dengerin kata-katanya doang. Contohnya kayak temen lo lagi curhat soal masalah pribadi. Daripada nyeletuk, ngasih solusi, coba dengerin dengan seksama dan tunjukin bahwa lo peduli. Riset dari Jamil Zaki di Stanford University tahun 2019 nunjukin bahwa empati itu dapat memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan kebahagiaan lo. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Ini bikin lo kelihatan pinter, tapi juga nunjukin bahwa lo tertarik sama pembicara. Nah, contohnya ya, saat lo meeting di kantor, ajukan pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan klarifikasi atau memperluas pembahasan. Riset dari Alison King di California State University Chicago tahun 1990 menunjukkan bahwa mengajukan pertanyaan itu dapat meningkatkan kualitas diskusi dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, berikan tanggapan. Ulangi apa yang mereka katakan dan minta penjelasan kalau ada yang kurang jelas. Contohnya ya, ketika senior lo memberikan instruksi, ulangi poin-poin penting untuk memastikan bahwa lo memahami dengan benar. Nah, riset dari Body Dune di Purdue University tahun 2014 menunjukkan bahwa mengulang informasi dapat meningkatkan akurasi dan juga efektivitas dari komunikasi kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, gunakan bahasa tubuh. Ngangguk, kontak mata, dan juga ekspresi wajah bisa bikin komunikasi lo itu lebih efektif. Contoh ya, saat ngobrol sama teman, tunjukin antusiasme lo dengan tersenyum, mengangguk, atau mencondongkan badan ke arah mereka. Riset dari Albert Mehrabian di University of California, Los Angeles tahun 1971 nunjukin bahwa bahasa tubuh yang positif itu bisa meningkatkan keterlibatan dan juga kepercayaan dalam komunikasi. Active listening itu skill yang penting banget. Nggak cuma buat interns, tapi buat semua orang. Dengan menguasai skill ini, lo bisa jadi komunikator yang lebih baik. Serta lo bisa membangun relasi yang lebih kuat dan mencapai tujuan. So guys, mulai sekarang, ayo kita latih active listening di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari hal kecil, misalnya dengerin dengan baik pas temen lo lagi curhat. Atau tanya pertanyaan yang berbobot pas lagi meeting. Percaya deh, itu bakal bikin perbedaan yang besar. That's all for today guys, semoga video ini bermanfaat dan harapannya sih bikin lo makin pede dalam berkomunikasi. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.